Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Saraswati, MPD, dan Ibu Dahlia Rineva, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama mendengarkan pidato yang akan saya sampaikan dengan judul Narkoba di Kalangan Remaja. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawatnya sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah tidak asing lagi di telinga kita apa itu narkoba. Narkoba adalah istilah bahasa Indonesia untuk zat psikotropika, narkotika, dan adiktif. Zat psikotropika sangat populer dengan sebutan ekstasi dan sabu-sabu yang sangat terkenal di kalangan menengah hingga kalangan atas. Namun, obat pilihan dan yang terkenal di kalangan muda zaman sekarang adalah heroin atau sering disebut juga dengan putau yang harganya murah, dapatnya banyak, namun berpotensi untuk mematikan tubuh. Obat ini tersedia di hampir seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak juga hanya di kota, tapi juga ada di desa maupun di kampung-kampung, termasuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi tidak heran lagi bahwa penggunaan narkoba di Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Ribuan remaja telah menyanyiakan kehidupan mereka yang berharga hanya karena obat terlarang ini. Kebanyakan remaja ini adalah korban dari kejamnya pergaulan, broken home, kurangnya ilmu dan rasa ingin tahu, atau bahkan korban dari mafia narkoba yang sangat kejam menyebarkan narkoba sedemikian hebat dan tidak terlihat jejaknya. Bahkan mafia-mafia ini tidak segan untuk membungkus narkoba dalam permen dan dimasukkan ke ruang lingkup pendidikan. Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI, hanya dalam kurun waktu dari 2021 hingga pertengahan 2022 telah berhasil mengungkapkan 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102 butir ekstasi, dan 186,4 kg kokain. Sebuah studi yang lain juga dilakukan oleh BNN menyebutkan bahwa beberapa tahun lalu penggunaan narkoba di kalangan remaja itu hanya sekitar 20%. Namun sekarang meningkat hingga 24-28%. Dan kebanyakan penggunanya adalah anak-anak remaja. Sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMA, dan 800 orang merupakan siswa SD. Data tersebut sangat mengkhawatirkan. Akan dibawa kemana masa depan mereka? Hal yang harus kita ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu narkoba, yang pertama adalah jangan pernah mencoba menggunakan narkoba dan narkotika meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, kita harus sering membaca dan mencari tahu dampak negatif dari narkoba bagi kesehatan tubuh, kesehatan mental, dan kesehatan otak kita. Selanjutnya, memilih lingkungan pergaulan yang baik. Lalu, melakukan berbagai kegiatan positif. Lalu, gunakanlah waktu luang kita bersama keluarga, belajar, olahraga, ataupun kegiatan positif lainnya. Dan yang terakhir yang sering terjadi di kalangan remaja adalah ketika mereka memiliki masalah, jangan pernah bergantung kepada narkoba ataupun alkohol.
Say no to drugs adalah langkah paling tepat dan paling utama yang bisa kita lakukan untuk menghindari penggunaan narkoba. Tetaplah berhati-hati karena banyak cara yang dapat dilakukan sindikat narkoba untuk merusak generasi bangsa demi tercapainya sebuah tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum berpisah, saya ada pantun nih buat teman-teman semua. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato saya ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.